Oke, teman-teman semua, ingat peraturannya ketika kita mau Zoom, berarti benar-benar mendengarkan penjelasan Bu Afa. Nanti kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Kita awali dulu dengan baca doa. Oke, siap ya? Sikap berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan, matanya dipejamkan, membaca doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah ketakuanku dari lidahku, perkataanku lebih mudah dimengerti. Amin. Oke, teman-teman. Yang tadi yang berdekatan dengan sound TV atau handphone yang lain atau apa, tolong dijauhkan karena ketika di unmute itu suaranya kedengeran ini ya, menggema ya. Jadi tolong dijauhkan. Oke, hari ini materi yang akan kita pelajari tematiknya adalah berkaitan dengan rangka. Nah, rangka badan kita nih. Badan kita ini punya rangka. Punya apa namanya? Tulang-tulang. Jadi yang kita akan pelajari hari ini adalah tentang organ manusia. Ya, organ manusia ini susunan tulang-tulang tadi yang teratur ya. Jadi susunan tulang-tulang secara teratur itu disebut dengan rangka. Nah, fungsi rangka itu untuk apa? Yang pertama itu untuk menguatkan sama menegakkan badan kita nih, biar kita bisa berdiri, biar kita bisa kuat kalau berjalan. Kemudian menentukan bentuk tubuh. Jadi kita tahu nih, tubuh kita setiap orang berbeda-beda. Kemudian tempat melekatnya otot. Kita punya otot, setiap saat punya otot. Di mana-mana ada otot. Tempat melekatnya otot. Dan yang paling penting adalah melindungi bagian tubuh yang paling penting, terutama tubuh kita yang ada di rangka kepala, yaitu melindungi otak. Karena otak kita adalah anggota tubuh yang sangat rawan. Kalau kita nggak dilindungi oleh tengkorak, pasti berbahaya. Makanya kenapa kalau kita bepergian naik sepeda motor atau pakai motor harus selalu menggunakan helm karena melindungi. Ya, oke, teman-teman bisa lihat rangka itu sendiri itu terbagi menjadi 3. Ya, yang pertama adalah rangka kepala. Rangka kepala. Ya. Rangka kepala ini terdiri dari, sebentar nih ada yang gabung, sebentar. Oke, rangka kepala ini terdiri dari, yang pertama, rangka manusia terbagi menjadi 3. Yang pertama rangka kepala atau tengkorak. Kita tahu ya tengkorak. Tengkorak ini terdiri dari bagian depan. Bagian depan itu mana? Depan kita ini. Apa aja? Tulang dahi. Kemudian tulang hidung. Tulang pipi. Pipi kita ini ada tulangnya. Kalau kita raba-raba itu ada tulangnya. Kemudian rahang. Kita ada rahang. Rahang atas dan rahang bawah. Kemudian bagian belakang ini ada yang namanya tempurung kepala atau namanya batok kepala. Ini melindungi ada tulang pelipis, ada ubun-ubun. Ubun kalau kita lihat nih di sini kan suka kalau anak bayi pernah dengar atau pernah melihat secara langsung adik kita yang masih bayi itu ubun-ubunnya masih lembek banget di sini tuh masih inilah ya masih lembek banget, makanya itu kita tidak boleh sembarangan memegang karena itu masih sangat sensitif ya, tulangnya masih sangat lembek banget. Makanya karena kita sudah semakin gede, semakin besar, ini sudah semakin keras nih tulangnya ya. Oke,
Bapak ulang lagi. Rangka manusia ada 3. Yang pertama adalah rangka kepala. Bagian kepala kita ini ada bagian depan, ada bagian belakang. Bagian depan itu ada tulang dahi, tulang hidung, tulang pipi, rahang, ya. Kemudian rahang itu juga ada atas dan bawah. Kemudian ada bagian belakang, ada tempurung kepala, ya. Kemudian kita masuk yang kedua, itu adalah yang namanya rangka badan. Rangka badan ini, badan itu berarti ya, badan kita nih. Rangka badan ini terbagi menjadi 5. Ya, terbagi menjadi 5. Yang pertama, ruas-ruas tulang belakang. Kalau kita pegang belakang tubuh kita yang ada tulang lurus ke belakang, itu namanya tulang belakang. Coba kalian raba dulu, belakang kamu. Yang bagian belakang kamu nih ada tulang kayak lurus sepanjang dari atas ke bawah, itu namanya tulang belakang. Nah ya, terdiri dari berapa? Ternyata tulang belakang tuh bukan hanya terdiri satu aja, tapi ternyata terdiri dari 33 ruas. Ya, 33 ruas. Bayangkan kita ini kelihatannya kayaknya satu ya, tulang belakangnya cuma satu. Ternyata kalau dilihat-lihat di rangka itu ternyata ada 33 teman-teman. Jadi ada 7 tulang leher kita nih di sini ada leher, ada 26 tulang punggung, di sini tulang punggung, dan paling belakang tuh ada tulang ekor. Tulang ekor tuh yang paling bawah. Nah, kemudian ada tulang rusuk. Ya, tulang rusuk. Rusuk itu yang di sini. Nah, tulang rusuk tuh yang kalau kita pegang di sini di dada ini ada semacam garis-garis. Nah, itu tulang rusuk. Kemudian tulang dada, berarti yang ada di depan. Gelang bahu itu ada di sini nih, bahu kita nih. Jadi bahu kita ini ada yang namanya tulang selangka sama tulang belikat. Ya, tulang selangka dan tulang belikat. Kemudian panggul. Panggul. Nanti ada gambarnya, nanti kita jelaskan juga. Teman-teman, ini sesuai dengan kesepakatan ya. Mohon tidak melakukan kegiatan selain mendengarkan penjelasan Bu Afa. Tangannya tidak boleh ada yang iseng, nyoret-nyoret, atau melakukan hal lain. Kalau misalnya ada yang seperti ini, Bu Afa mau live. Kita nggak jadi Zoom, Bu Afa nggak jadi jelasin. Bu Afa dijelasin kalau kalian tidak serius. Ingat, Zoom meeting ini penting buat kalian untuk mengetahui materi. Tapi kalau kalian nggak serius, kalau bercanda, ada yang iseng-iseng tangannya gerak-gerakin, atau ngapus-ngapusin, atau ngasih-ngasih gambar apa-apa, ini akan mengganggu. Jadi nanti mendingan Bu Afa stop aja, live aja, kita nggak usah jadi Zoom aja, kalau belum bisa mengikuti aturan. Oke, paham teman-teman? Jadi tolong tangannya yang masih iseng, yang nyoret-nyoret, atau apa, tolong di stop dulu, ya. Karena ini berkaitan dengan materi yang penting. Ini rangka itu penting. Hafalannya banyak, bagiannya banyak. Kalau kita nggak hafal, repot nanti. Oke? Bisa teman-teman? Ada yang nyoret-nyoret ini? Ini berarti orang anaknya. Tolong segera dihilangkan, karena ini nanti nggak kelihatan nih, nggak bisa dibaca. Oke. Ya, siapapun yang melakukan, Bapak berharap tidak diulangi lagi. Nanti kalau seperti ini, berarti ke depannya Bapak tidak akan Zoom lagi. Buat apa Zoom kalau ada yang iseng? Ya, kita lagi serius nih. Udah tahu kita jarang ketemu, gitu ketemu malah nggak serius, kan bahaya. Ya, bisa dipahami ya semua ya. Oke, Bapak lanjut. Tadi rangka badan itu sudah ada terdiri dari ruas tulang belakang, sudah Bapak jelaskan tulang belakang. Kemudian ada tulang rusuk, tulang dada, kemudian gelang bahu, ini ada 2, ada tulang selangka dan tulang belikat, kemudian gelang panggul, tadi panggul kita yang bawah, antara perut dengan kaki itu ada panggul. Kemudian yang ketiga, itu ada rangka anggota gerak. Rangka anggota gerak. Maksudnya apa? Rangka anggota gerak itu ada 2. Jadi rangka anggota gerak atas, itu berarti yang atas. Yang atas gini nih, yang badan atas, yang tangan. Nah, di sini nih anggota gerak kan bisa bergerak. Kemudian rangka anggota bawah, berarti yang bawah, kaki ke bawah. Jadi
anggota gerak atas itu ada terdiri dari sepasang lengan kita nih. Lengan atas, kemudian ada hasta, tulang pengumpil nih, tangan kita nih. Ini yang depan, belakang. Nah, ini ada beda-beda namanya. Kemudian ada pergelangan tangan, telapak kita. Kemudian ada tulang jari kita. Ini semuanya bisa bergerak nggak? Bisa, berarti itu namanya rangka anggota gerak. Kalau yang bisa digerakkan berarti itu namanya rangka anggota gerak. Ya, ini rangka anggota gerak atas. Atas, ingat, berarti kita punya tangan ini lengan, kemudian telapak tangan, pergelangan tangan. Nah, ini semuanya bisa kita gerakan. Kemudian rangka anggota gerak bawah. Yang mana rangka anggota gerak bawah? Kaki. Kita punya kaki kah? Dari paha, dari ujung kaki nih sampai ke bawah. Ini ada yang namanya tulang paha. Kemudian ada lutut, tempurung lutut. Ini kalau yang jatuh, lututnya suka terluka. Nah, itu kan ada tempurungnya. Kalau misalnya kita terkilir atau apa, itu kan misalnya main bola apa, kadang suka terkilir. Berarti yang berkaitan dengan kaki. Ingat, ada tempurung lutut itu dilindungi oleh tempurung. Kemudian ada tulang betis itu yang belakang, yang bagian bawah tapi yang belakang. Tulang kering itu kaki yang di depan, tulang depan yang kamu pegang, nanti pegang, coba masing-masing pegang. Tulang kering ini kalau kita kepentok tangga, kepentok apapun, itu yang rasanya sakit sekali. Karena itu tulang kering yang nonjol, tulangnya nonjol ya. Tulangnya berasa kalau kita pegang tuh berasa. Ini yang lurus itu tulang kering. Nah, ini tulang yang kalau kita kepentok atau jatuh atau kebentur apapun itu biasanya suka memar dan rasanya sakit sekali. Ya, ini namanya tulang kering ya. Kemudian ada pergelangan kaki, ini yang dekat mata kaki. Kalau kakinya kita bisa gerak-gerakan, itu namanya tulang pergelangan kaki. Kemudian paling bawah ada telapak kaki yang buat kita jalan, napak. Terakhir adalah tulang jari kaki ya, jari-jarinya kaki kan ada ya, sama ya, bisa digerakkan kan. Oke, jari-jari kaki. Sampai sini ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya dulu? Sebelum kita nanti ke gambarnya. Nggak ada? Paham? Paham ya? Oke, sekarang kita lihat sebentar lagi, Bu Afa juga ingatkan kembali. Untuk teman-teman, ketika kita Zoom, tolong juga tidak boleh chat macam-macam. Kenapa? Karena ini mengurangi kesopanan. Kita sedang belajar. Kalau mau ngechat, misalnya nih, ngechat, Bu Afa yang ngechat, misalnya, kerjakan LK sekarang atau apa, itu dari Bu Afa. Kalau kalian nanti mau chat kalau sudah selesai, dan ada waktu yang memang tersisa, boleh kalian chat sama teman, boleh. Tapi tidak sedang pada saat guru menjelaskan. Paham? Paham ya? Oke? Paham ya? Ya. Oke, Bapak lanjut. Kita lihat gambar tulangnya. Biar kalian paham. Oke, kita dari atas ya. Rangka, ingat, rangka kita terbagi menjadi 3. Yaitu rangka yang pertama adalah rangka kepala. Kepala yang paling atas. Itu ada yang namanya tengkorak, tahu kan, yang biasa teman-teman lihat juga kan. Kemudian ada kepala tadi kan ada banyak, terdiri dari ada tulang bagian depan, dahi dan sebagainya, dahi, hidung, pipi, rahang, kemudian belakang yang melindungi, ada tulang ubun-ubun, ada tulang pelipis, ya. Kemudian yang badan. Yang badan itu yang Bapak sebutkan tadi, yang badan itu kita ada tulang belakang, itu yang ada 33 ruas. Itu dimulai dari tulang leher, ya. Tulang leher itu ada 26 ruas. Ingat, ada 20. Jadi leher kita yang kecil gini itu ternyata ada 26 ruas ya. Ruas itu sekat-sekat kayak sekat-sekat itu ruas. Itu leher. Kemudian ada juga
7 tulang leher, 26 tulang punggung ya. Kemudian tulang ekor tuh yang paling belakang, paling bawah. Oke, kita masuk yang ke atas dulu yang namanya Bapak jelaskan yang tulang ini nih, tulang gelang bahu nih bahu. Ini ada yang namanya selangka itu berarti yang atas. Dan ada yang namanya belikat itu yang berbatasan dengan tangan. Jadi yang berbatasan. Kalian bisa lihat di gambarnya. Selangka itu berarti yang atas ini. Nah, belikat yang di bawahnya. Itu tulang selangka dan tulang belikat. Oke, itu namanya gelang bahu. Kemudian ada yang namanya tulang dada. Tulang dada itu berarti yang melindungi depan kita ini, tulang dada. Terus yang bergaris itu namanya tulang rusuk. Ya, tulang rusuk. Oke, tulang rusuk itu namanya. Kita ada beberapa nih, tulang rusuk, kiri kanan. Nah, itu tulang rusuk. Kemudian kita masuk ke anggota gerak. Ya, anggota gerak, ingat, anggota gerak ada 2, anggota gerak atas dan anggota gerak bawah. Yang Bapak jelaskan sekarang adalah anggota gerak atas. Berarti dari mana? Dari lengan. Ya, dari lengan, kemudian dari siku sampai ke telapak tangan ini yang namanya tulang pengumpil, itu yang depan. Ini kan tangan nih. Tulang pengumpil terus ada tulang hasta. Paham? Jadi ada tulang ini tulang pengumpil, yang belakangnya adalah tulang hasta. Jadi kalian lihat itu kalau kita lihat tangan kita nih ternyata ada dua tulang, depan dan belakang. Itu ada tulang pengumpil dan tulang hasta. Jadi bukan cuma satu tulang, ternyata terdiri dari dua tulang. Ya, jadi tulang pengumpil dan tulang hasta. Kemudian selain telapak tangan, ada tulang telapak tangan, tulang jari-jari. Kemudian di anggota gerak atas itu juga ada tulang belakang yang tadi Bapak sebutkan. Tulang belakang itu paling bawah adalah tulang ekor. Kemudian tulang panggul. Nah, ini panggul ini yang bagian panggul. Nah, ini namanya tulang panggul. Ini dekat dengan tulang ekor ya, tulang panggul. Kemudian kita masuk ke yang namanya rangka anggota gerak bawah. Bawah berarti dimulai dari paha ke bawah sampai ke kaki bawah, sampai ke jari-jari. Nah, tulang paha itu yang di kaki kita, tulang paha. Ya kan? Kemudian ada yang namanya tempurung, tulang tempurung lutut. Nah, kalau kita lihat kayak tempurung tuh berarti kayak bulat gini ya, tempurung. Kalau kita pegang, lutut kita kayak ada buletannya. Kayak tempurung, ya, tempurung. Jadi ini namanya tulang tempurung lutut untuk melindungi lutut. Ini namanya anggota gerak bawah. Kemudian yang Bapak jelaskan tadi, yang kaki, di kaki ini ada 2 tulang, ya, ada tulang betis sama tulang kering, ya. Kalau tulang kering itu yang paling depan, tulang kering, yang kalau kita kepentok, kalau kita jatuh, kena tangga, kenapa, itu memar, dan itu rasanya sakit. Nah, yang belakangnya ini adalah tulang betis. Yang betis, nih yang kalau kita pegel, habis lari, aduh pegel banget nih, gitu. Itu tulang betis, ya. Kemudian ke bawah lagi ada yang namanya tulang pergelangan kaki. Jadi pergelangan kaki itu sama dengan, mirip dengan tangan ya. Tangan itu juga ada pergelangannya, kaki juga punya tulang pergelangan kaki, ya. Kemudian telapak kaki, paling telapak kaki buat kita napak, buat kita jalan, telapak kaki. Yang terakhir adalah tulang jari-jari kaki. Jadi ada jari-jari kaki, ada tulangnya. Jadi kalau kamu pahami bahwa Allah itu sudah menciptakan manusia itu dengan sempurna, ya. Jadi kita harusnya adalah bersyukur kepada Allah. Bagaimana cara kita bersyukur dengan badan kita ini adalah dengan selalu menjaganya, selalu kita bersyukur. Kalaupun misalnya kita melakukan sesuatu tindakan apapun harus hati-hati supaya kita menjaga tulang
badan kita. Kalau misalnya kita bermain nih, misalnya teman-teman yang senang bersepeda atau yang bermain bola, yang suka terburu-buru, tergesa-gesa, itu tolong hindari karena tulang kita itu kan rawan ya. Tadi yang Bapak sebutkan kayak tulang tempurung lutut nih. Lutut itu kita bisa bergeser. Kalau misalnya suatu saat kalian sedang melakukan suatu kegiatan yang benar-benar tergesa-gesa atau ngotot dan jatuh, ini tempurung lututnya itu bisa bergeser dan ini berbahaya buat kesehatan. Adakah yang pernah pernah nggak kalian merasakan ketika melakukan olahraga atau bermain bola atau futsal atau bermain apapun atau bermain sepeda, terkilir, kakinya susah digerakkan, kemudian jatuh, kakinya pincang-pincang? Ada yang pernah merasakan? Pernah? Oke. Biasanya kita kemana berobatnya? Apakah minum obat aja? Enggak kan? Pasti diurut. Kenapa? Karena untuk meluruskan kembali, membenarkan kembali tulang-tulang. Karena memang tulang kita itu ketika kita sudah jatuh ataupun kita terluka, itu berbeda dengan kalau kita sakit kepala, biasa minum obat sakit kepala atau batuk atau pilek, sekedar minum obat. Tapi kalau tulang perawatannya berbeda. Ya, jadi Bapak berharap teman-teman bisa mensyukuri tubuh kita masing-masing, bersyukur kepada Allah, kita sudah diciptakan dengan sempurna. Ingat, semua anggota badan kita ini ada fungsinya semua. Semuanya ada fungsinya, nggak mungkin nggak ada fungsi. Ya, walaupun itu kecil pasti ada fungsinya. Bahkan tulang jari aja, jari kita ini ada tulangnya. Kalau jari kita ini aja kesleo atau kena apa, ini ketika tidak sesuai dengan tulangnya, istilahnya tidak sesuai dengan tempatnya, itu pasti sakit banget rasanya. Ya, jadi diharapkan teman-teman semua bisa menjaganya supaya kita bisa hidup secara sehat. Jadi diharapkan bagi teman-teman yang punya hobi futsal ataupun hobi main bola, nah, itu lebih berhati-hati karena biasanya main bola itu kan adu fisik, lari-lari, nendang-nendang, ketika berbenturan bisa jadi kena tulang kita, kaki kita kena tulang kering atau kena pergelangan kaki atau kena tangan kita. Itu Bapak berharap kalian bisa lebih hati-hati. Ya, oke. Bapak ulang kembali materi hari ini tentang organ manusia. Ingat, susunan tulang yang teratur itu disebut dengan rangka. Ya, dan rangka ini fungsinya itu tadi buat apa? Buat menguatkan dan menegakkan tubuh, terus menentukan bentuk tubuh, kemudian tempat melekatnya otot, dan melindungi bagian tubuh yang paling penting. Ya, kemudian rangka manusia terbagi menjadi berapa? Menjadi 3. Yang pertama adalah rangka kepala. Rangka kepala ini terdiri dari bagian apa? Bagian depan dan bagian belakang. Bagian depan itu berarti mana? Bagian wajah kita nih. Ada tulang dahi, ada tulang hidung, ada tulang pipi, ya. Kemudian ada rahang atas, ada rahang bawah, ya. Jadi ini kemudian yang belakang tuh ada tempurung kepala tuh yang melindungi otak kita di belakang. Otak kita tuh kan di belakang sini. Tempatnya otak. Ada otak kita ada 2 ya, otak besar dan otak kecil. Jadi ini dilindungi oleh tempurung kepala. Kemudian ada juga namanya tulang ubun-ubun, kemudian tulang pelipis, ya kalau kita lihat pelipis kita, tulang pelipis. Kemudian yang kedua adalah rangka badan, berarti badan kita dari leher sampai ke bawah ya, tulang rangka badan. Ini ada yang namanya tulang belakang. Tulang belakang berarti di belakang. Ada 3 ruas, yang ini 7, 26. Kemudian tulang rusuk yang tadi bergaris-garis, tulang rusuk, tulang dada berarti yang melindungi apa tulang dada itu? Melindungi jantung, melindungi paru-paru, melindungi hati. Ini tulang dada. Karena di dalam tulang dada itu, di dalamnya itu ada organ pentingnya apa? Organ penting kita itu di dalam situ ada jantung, ada paru-paru, ada hati. Dan ini semua berperan penting, ya. Kalau misalnya, contohnya misalnya suatu saat
ada orang misalnya kecelakaan atau apa, kebentur, misalnya naik motor kebentur stang depan, itu kan yang terasa kan langsung tulang dada. Itu kalau misalnya kena bagian yang di dalam, yang jantung, entah paru-paru, entah hati, itu berbahaya sekali. Makanya penting sekali kita menjaganya. Jadi tulang dada itu melindungi organ-organ penting kita. Dan ada yang namanya tulang rusuk. Ya, tulang rusuk ini dia terkait dengan nanti kalau kalian belajar pernafasan itu berkaitan dengan kita cara ngambil nafas. Ngambil nafas tulang rusuknya bagaimana? Mengeluarkan nafas tulang rusuknya bagaimana? Nah, itu ketika kita nanti akan belajar pernafasan. Jadi kalau pernafasan itu, kalau kamu ambil nafas pasti tulang rusuknya keangkat. Nah, kalau kita mengeluarkan nafas, gitu mengeluarkan berarti keluar ininya, tulang rusuknya ke bawah. Jadi melemas, gitu ya. Jadi itu tulang rusuk. Kalau kita tiba-tiba lagi, tulang rusuknya kita lihat ke atas, nah itu bisa bergerak, ya tulang rusuk. Kemudian yang ketiga adalah rangka anggota gerak. Ingat, rangka anggota gerak itu terbagi menjadi dua, ya, rangka anggota gerak atas dan rangka anggota gerak bawah, ya, rangka anggota gerak atas dan rangka anggota gerak bawah, ya. Kalau atas berarti yang mana? Badan nih, ya, yang badan kita dari tangan sampai telapak tangan. Ingat, tangan ini ada pengumpil, ada hasta, ya, ada pergelangan tangan dan jari. Kemudian tulang rangka anggota gerak bawah. Bawah berarti dari paha, kemudian tempurung, kemudian betis, tulang kering, pergelangan kaki dan telapak kaki serta jari-jari kaki. Oke, teman-teman semua. Ada yang mau ditanya? Ada yang mau ditanyakan? Kalau mau ada yang mau bertanya, silakan di-unmute, kemudian tunjuk tangan. Boleh ditanyakan. Kalau sudah paham, ada satu lagi di bawah. Nah, ini. Oke, ada yang mau tanya nggak? Kalian bisa lihat ini tulang apa, anggota gerak apa, rangka apa. Nanti kalian bisa lihat. Oke, Salman mau tanya apa? Mana sih Salman? Salman kalau mau tanya, mau tanya apa? Itu dikerjain di LK. Ya, hah? Itu nanti dikerjain di LK, Bu. Iya, LK-nya dikerjain nanti ya. LK-nya dikerjain ya. Nanti itu kan ada gambarnya, nanti kerjain sesuai dengan yang tadi Bapak jelaskan. Paham? Ada lagi yang mau angkat tangan, tunjuk tangan? Selain Salman? Ada yang mau tanya lagi? Sudah paham? Sudah paham nama-namanya? Sudah paham? Ada yang mau tanya? Oke. Ada yang mau tanya nggak? Iya, Bu Afifah, aku mau nanya, ini bacanya apa ya? Tanya saya. Tanya.
uji kan? Oh, biasa kemarin mah. Ya kayak kemarin. Oke. Ya, aku punya materai nggak? Oke. Saya kalau lembek, kalau kita kebentur itu pasti membal. Pasti membal, ya. Jadi tidak langsung duk, enggak, tapi membal. Jadi tidak terlalu sakit. Ya. Ya. Oke. Paham? Oke, ada lagi yang mau tanya? Ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya nggak? Kalau sudah siap, kalau sudah selesai semua, sudah paham semua, tolong nanti kerjakan LK-nya dengan baik, dengan benar. Dan kalau masih ada yang kesulitan, boleh tanya Japri ke Bu Afa, boleh. WA ke Bu Afa juga nggak apa-apa, mau tanya-tanya apa juga Bu Afa siap sedia. Wapri ke Bu Afa boleh. Di luar jam Zoom boleh, mau tanya-tanya apapun materi matematika, materi tematik, nggak masalah. Karena Zoom kita cuma terbatas, cuma Selasa dan Kamis. Jadi kalau di hari-hari yang tidak ada Zoom, kamu mau bertanya nggak masalah. Oke, paham? Dipahami? Mengerti semua? Paham semua? Oke, karena waktunya juga sudah ini ya, sudah selesai ya, 10.15. Kalian juga akan mengerjakan bahasa Inggris. Nanti akan di-share itunya tugasnya bahasa Inggris sama Bu Afa. Oke, kita akhiri Zoom kita hari ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu hari Kamis ya, teman-teman ya. Stop ya, stop.